beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Kalau Islam itu sempurna, saya tidak meninggalkan Islam, saya tidak murtad. Saya bisa kasih contoh, ada banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya enggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Banyak kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, bahkan Al-Quran dengan sains modern. Itu bisa saya koreksi, dan saya sudah menemukan lebih dari 1000 ayat. Meninggalkan agama saya yang dulu dianggap murtad, itu boleh dihabisin. Kalau memang Islam itu sempurna, kenapa Muhammadiyah punya majelis tarjih? Boleh dong mengikuti teladan Nabi, istri 11. Apa yang diturunkan kepada Muhammad itu, yaitu Al-Quran, itu akan menambah banyak orang ingkar dan dosa. Begitu sewenang-wenangnya aparat, dalam hal ini Densus 88, memperlakukan kiai-kiai kita, akan banyak lagi ulama-ulama, ustadz-ustadz kita yang berani menyampaikan kebenaran diperlakukan dengan cara yang sama. Terima atau lawan? Lawan, Bapak Ibu. Karena khilafah itu adalah ajaran Islam. Karena ajaran Islam, siapapun kita berhak dan berkewajiban untuk menyampaikannya. Takbir. Tuntutan pembebasan Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad, sekaligus penegasan bahwa sedekah, dakwah, jihad, dan khilafah adalah ajaran Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada siapapun yang melakukan atau turut serta melakukannya. Amin. Amin. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sayyat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Karena ajaran saya. Ustaz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Mungkin aja Somad ya,
Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Menebarkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20
Itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Bet, Ade, iki lagi rame iki, Bet. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bet. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bet, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bet? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bet? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa, ada di kitab Akhbar Makkah Lil Wahidi. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy!
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Oleh karena itu saya sampaikan, ente orang, saya nggak bahas pemerintah. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Kalau ya anu wali-walian jangan sama anak, mau ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Biadab, kemana ente orang? Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Kalian diam. Gimana kalian ketika 6 pegawai, 6 fatwa beliau? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya bakal cari kalian satu persatu, bakal saya habisi kalian. Berapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Saya datang di sini karena Habib Umar Al-Aidin salah satu orang yang setia kepada Habib Rizik. Ingat, anak Bahar bin Smith gak peduli siapapun habaib khususnya. Intinya para Habib-Habib nih, kiai-kiai, ustad-ustad yang khianatin Habib Rizik, inti semua bakal berhadapan dengan Bahar bin Smith. Kenapa? Saudara-saudara, kalau musuh di luar terang-terangan kelihatan, yang bangsa itu pengkhianat. Ente orang yang udah Habib lagi enak di Mekah, balik, datang ke Indonesia. Siapa yang minta? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Habib Rizik datang itu jutaan orang pergi ke bandara. Fonis Habib Rizik, sidang Habib Rizik. Ini datang cuma ibu-ibu. Kepada ente orang, ente semua, kemana ente? Kemana? Kemana ente orang semua? Sekali lagi, kalau Umar Al-Aidin tidak setia kepada Habib Rizik, karena apa lagi? Itu aja yang saya sampaikan, nggak ceramah. Dan di sini banyak intel-intel di sini. Inti orang kalau berintimidasi, jangan intimidasi Habib Umar, intimidasi anak Bahar bin Smith. Intel-intel polisi, kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan Habib Umar dengan acara Maulid Nabi. Tidak ada satu pun yang bisa melarang acara Maulid Nabi. Oleh karena itu kita doakan, mudah-mudahan Habib Umar Al-Aidin Allah panjang umurnya, Allah sehatkan, Allah Subhanahu wa taala kuatkan langkah kami. Dan kita doakan guru kita Habib Rizik bin Syihab, beserta kita Habib Ali Barakas. Mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhiratnya, Allah hancurkan musuh-musuhnya, dan semoga segera Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari penjara. Amin amin ya rabbal alamin. Buya Syakur yang mengatakan bahwa Islam itu tidak sempurna. Beliau ini memiliki hati yang besar dan kepala dingin. Beliau luar biasa, saya kira. Tidak perlu kita mengatakan itu adalah sesat ataupun mengatakannya itu melenceng, bahkan pendapat orang murtad sekalipun.
Memang kalau Islam itu sempurna, saya tidak meninggalkan Islam, saya tidak murtad. Buya Syakur ini profesor perbandingan agama, profesor toleransi dan damai. Ya, kalau kita mempertanyakan apakah Islam itu sempurna atau tidak, saya bisa kasih contoh. Ada banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya enggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Misalnya tentang menikahi pembantu atau babu atau milkul yamin. Masa masih dipakai ayat itu kalau mengatakan Islam itu sempurna? Tetapi sebenarnya bukan sekedar itu. Kalau saya murtad dari Islam itu banyak sekali. Apalagi saya sudah menulis banyak kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, bahkan Al-Quran dengan sains modern. Itu bisa saya koreksi, dan saya sudah menemukan lebih dari 1000 ayat di dalam ayat Al-Quran yang bertentangan. Apalagi kalau dibandingkan dengan Alkitab, jauh beda, saudara. Misalnya di dalam Alkitab itu tidak ada siksaan kubur, dan Isa Al-Masih Yesus Kristus juga tidak mengajarkan tentang siksaan kubur. Nggak ada siksaan kubur di sana. Apa yang diturunkan kepada Muhammad itu, yaitu Al-Quran, itu akan menambah banyak orang ingkar dan dosa, durhaka dan lebih ingkar lagi. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu. Kenapa? Karena ajaran Islam itu banyak orang Islam itu sendiri tidak mampu mengikuti ajaran ini karena berat, tidak mampu ditegakkan dengan benar, akan lebih banyak ingkar. Jangankan orang Kristen, jangankan orang Yahudi, orang Islam sendiri akan lebih banyak ingkar lagi karena ajaran Al-Quran. Bisa dicatat, saudara, bisa dibuktikan. Berapa orang di satu kampung yang rajin ke masjid, yang mampu sholat 5 waktu itu berapa orang? Nah, itu bukti bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu akan lebih banyak membuat orang durhaka dan ingkar. Itu dari sholat aja, belum yang lain, belum ngomong tingkah laku dan tindakan itu dengan menggunakan kata-kata kafir, menghina, mengejek. Buya Syakur ini saya luar biasa, saya acung jempol, saya hormat kepada Buya Syakur. Saifuddin Ibrahim, lu jangan, kalau sudah murtad, lu jangan ngomongin Al-Quran lagi. Saya perlu ngomongin Al-Quran itu, karena Al-Quran sendiri menyinggung orang Yahudi dan orang Kristen. Bahkan boleh matiin orang Yahudi dan orang Kristen. Apalagi saya yang murtad, meninggalkan agama saya yang dulu dianggap murtad, itu boleh dihabisin menurut agama saya yang lama. Kita gembar-gemborkan beragama sementara Anda tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Saifuddin Ibrahim dilaporkan oleh seorang yang tinggi jabatannya di negeri ini supaya masuk penjara. Dilaporkan, giliran sesama agama enggak dilaporkan, enggak dibicarakan, bahkan disembunyikan, bahkan dibela-bela habis. Oh, itu ustadz itu kan dia hanya kalangan sendiri. Loh, saya juga ngomong kalangan sendiri kok. Saya divonis 4 tahun. Dan sampai detik ini belum ada orang Islam yang menistakan agama lain yang masuk penjara. Omongan Abdus Somad ini, ya, omongan Abdus Somad ini yang viral, di salib itu ada jin kafir.
Lalu MKC ngomong, MKC-nya yang ditangkap polisi. Begitu ditangkap disiksa, diinjak-injak. Jadi kalau saya mengatakan tangkap Abdul Somad, itu supaya MKC dilepaskan, karena polisi jelas-jelas tidak adil dalam hal ini. Polisi arogan. Bahkan setelah MKC ditangkap tanggal 26 disiksa. Saya sudah minta kepada Kapolri kirim surat, ngomong di YouTube, nggak ada pengaruhnya. Muhammad Kacet tidak boleh disidangkan, apapun alasannya, karena Abdul Somad belum ditangkap. Ini logika hukum. Ya memang kalau Islam itu sempurna, saya nggak mungkin murtad. Sempurna, kenapa Muhammadiyah punya majelis tarjih? Nggak usah dong ditarjih-tarjihin. Boleh dong mengikuti teladan Nabi, istri 11, seperti ada yang dulu itu seorang tokoh kakek-kakek, untung ketahuan istrinya 9, Majelis Ulama Indonesia suruh cerai. Ya istrinya nggak mau dong cerai, istri sudah 9, berarti 5 dong diceraiin. Kasihan istrinya. Karena memang Al-Quran membolehkan, tapi istri 4. Boleh saja orang membaca, saya boleh menerangkan Al-Quran sepanjang memberi pengertian yang bagus. Makanya saya tanggapi Buya Syakur. Menguntungkan saya, menguntungkan penginjilan saya, Buya Syakur. Terima kasih Buya Syakur. Ini lagi, wah Saifuddin ini nyinggung-nyinggung. Enggak. Buka mata, buka telinga, buka hati. Di Kupang itu bangun masjid besar-besar semua. Dananya dari Jakarta. Terserah. Gubernur Kupang nggak ngomong, nggak ribut. Tapi kalau bangun gereja di Pulau Jawa, bisa rame turun-temurun. Singgung aja toa masjid, marah. Bagusan nggak pakai toa kok. Tetangga sakit gigi, masa dipaksa dengerin toa? Sakit kuping itu. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.
Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.